Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 37, Bagian 1, Sudut Pandang Ketiga. Apapun yang terjadi antara Putra Mahkota dan Edna, Aisel harus bergabung dengan klub. Masuk ke dalam klub adalah sebuah pilihan, tetapi itu hampir menjadi kewajiban bagi seorang siswa seperti dia yang sangat mendesak demi nilainya. Yah, apa yang bisa kukatakan, pikirnya. Terlepas dari kekhawatiran itu, kelas yang dijadwalkan sudah mendekat. Itu juga waktu untuk evaluasi kinerja yang paling penting. Mulai hari ini, kami akan melanjutkan dengan pertarungan simulasi iblis. Aisel sudah menghadapi iblis bahaya tingkat 1-2 sebelumnya melalui latihan dungeon. Tetapi tujuan dari pertarungan simulasi ini adalah untuk memburu iblis menengah tingkat 3 yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan iblis lemah. Biasanya, tidak mungkin untuk menghadapinya sendirian. Jadi dia harus bekerja sama untuk mencari kelemahan iblis itu dan mengalahkannya dengan caranya sendiri. Itulah tujuan pelatihan. Kondisi sudah disebutkan. Mulai sekarang, kalian bisa berkeliaran dan memilih satu iblis menengah untuk diserang. Juga, kalian diberikan cukup waktu untuk berlatih melawan iblis itu. Topografi Stella Dome diubah untuk pertarungan simulasi siswa tahun pertama melawan iblis. Di utara ada lembah berapi, di selatan lautan es, di barat terhampar gurun tandus, sementara rawa berumput meliputi timur. Oleh karena itu, para siswa dapat memilih medan yang diinginkan dan menemukan iblis menengah yang sesuai dengan gaya bertarung mereka. Tentu saja, sangat sedikit tim yang benar-benar berhasil menyerang. Tidak hanya ini adalah kali pertama Aisel benar-benar bertarung, tetapi iblis menengah tingkat 3 jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dia pikirkan. Evaluasi kinerja akan dilakukan dalam 4 hari. Pada saat itu yang harus kalian lakukan hanyalah memamerkan keterampilan bertarung yang telah kalian latih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ketika para siswa berteriak, Lee Hanwol menganggukkan kepalanya. Baik, bentuklah tim hingga 6 orang dan serahkan daftar kalian. Seperti biasa, pelatihan dilakukan dengan gabungan kelas A dan kelas S. Siswa lain bekerja sama dengan teman dekat atau orang yang memiliki atribut yang sesuai. Aku benar-benar benci bermain dalam tim. Evaluasi kinerja ini penting. Jika Aisel tidak mendapatkan nilai bagus kali ini, uang beasiswanya akan hilang. Dan jika dia tidak mendapatkan beasiswa, dia mungkin harus belajar di akademi sambil bekerja paruh waktu di akhir pekan atau saat liburan. Saat jam belajar berkurang, jumlah beasiswa akan semakin menjauh. Dan pada saat yang sama, pencapaiannya dalam sihir juga akan menurun, yang mengakibatkan masa depannya semakin suram. Aku harus bekerja keras. Itulah yang dia janjikan pada dirinya sendiri. Beberapa siswa perempuan melewatinya, menabrak bahu Aisel, lalu mereka tertawa dan cekikikan. Mengapa kau menghalangi jalan seperti itu sendirian? Ini tidak menyenangkan. Jadi mengapa tidak kau menyingkir? Sial, darah pengkhianat ada di bahunya, dan kurasa sekarang telah mencemari diriku. Tuan Lee, Aisel, yang hampir meluapkan amarahnya tanpa menyadarinya, berusaha keras untuk menahannya. Bahkan bisa masuk Stella adalah sebuah keajaiban. Jika dia terlibat masalah dengan siswa lain tanpa alasan dan mendapatkan poin pengurangan, dia tidak akan bisa mendapatkan beasiswa. Jika dia tidak mendapatkan beasiswa, bahkan untuk 1 semester saja, studinya akan dalam bahaya. Demi mimpinya sendiri, dia harus menahan penghinaan itu pada saat itu. Aisel, yang berpikir demikian, tanpa sadar menatap Hong Bion. Sebagai putri dari keluarga kerajaan Adolphate, banyak siswa berkumpul di sekitarnya, dan Hong Bion memiliki kemewahan untuk memilih siswa manapun yang diinginkannya. Sebaliknya, dia sendirian. Tak ada seorang pun yang bahkan berpikir untuk mendekatinya. Aku juga, awalnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, memperkuat hatinya yang semakin lemah dari detik ke detik. Apa yang sedang kupikirkan? Saat dia gemetar dalam keputusasaan dan melirik Hong Bion dengan mata yang aneh, mereka kebetulan bertemu pandang sesaat. Namun dalam kontak kecil itu, dia tidak menemukan emosi apapun di mata Hong Bion saat memandangnya. Dia mengabaikan Aisel seolah-olah melihat udara. Gadis-gadis dari kelompok Hong Bion berbisik dengan senyum samar saat menyaksikan interaksi antara sang putri dan Aisel. Putri, ada seseorang di luar sana sendirian. Oh, kasihan sekali dia. Haruskah kita biarkan dia bergabung dengan kita? Hong Bion tampaknya tidak tertarik dengan percakapan mereka dan hanya menatap kosong ke suatu tempat. Tetapi entah kenapa, Aisel merasa marah bahkan pada hal itu. Dia tidak seperti itu sebelumnya. Bagi Hong Bion, Aisel adalah saingan. Dia berpikir, dulu itu seperti itu.
Saat keluarga Morph masih kuat, pada waktu itu mereka berdiri sejajar dengan keluarga kerajaan Adolphate dan menaklukkan dunia sihir. Mereka bahkan saling mengawasi. Meskipun kedua pihak memiliki kekuatan yang hampir sama, perebutan kekuasaan menjadi semakin kuat. Aisel dan Hongbion lahir di keluarga mereka masing-masing. Putri Grand Duke Morph memiliki anak dengan atribut es, sementara keluarga kerajaan Adolphate memiliki anak dengan atribut api. Anak-anak yang lahir di keluarga sihir paling bergengsi di dunia. Mungkin karena nasib yang aneh, kedua putri dari kedua keluarga itu dianugerahi bakat yang luar biasa. Aisel memegang jarum es di tangannya begitu dia lahir, sementara ujung jari Hongbion bersinar dengan percikan api. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya sebagai bakat yang baik. Mampu memanifestasikan sihir pada saat lahir tanpa mempelajarinya adalah berkah dari dunia. Itu bisa memungkinkan mereka mencapai alam langit yang dicita-citakan oleh semua penyihir untuk dicapai. Semua orang di dunia memusatkan perhatian mereka pada Hongbion dan Aisel, dan mereka dengan tenang menerima kenyataan itu. Aku pasti telah terpilih, pikir mereka. Dilahirkan di keluarga sihir terbaik dan diberkahi dengan bakat terbaik, Aisel percaya bahwa suatu hari dia akan menjadi penyihir hebat. Sampai keluarga kerajaan Adolphate benar-benar menghancurkan keluarganya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tidak perlu marah sekarang. Orang-orang di dunia akan mengatakan bahwa Grand Duke Morph telah jatuh. Namun, itu tidak sepenuhnya benar, karena aku masih hidup dan akan melanjutkan garis keturunan Morph. Karena aku akan menjadi Archmage dan membangkitkan kembali Morph. Namun, belakangan ini, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar bisa melakukannya? Hongbion sudah jauh di depannya. Dan bukan hanya dia, tetapi juga banyak jenius dengan kualitas seorang Archmage telah mendahuluinya. Apakah mungkin baginya, yang tumbuh di jalanan, untuk mengejar mereka yang menerima pendidikan elit yang menyeluruh? Dia tidak bisa menemukan harapan. Aku, saat benih kecemasan yang ada di suatu tempat di hatinya hampir tumbuh. Hei, kau sendirian? Sebuah suara yang dikenalnya memanggil dari belakang. Itu adalah Baek Yusol. Aisel mendesah saat melihat wajahnya yang tersenyum. Ada apa? Ayo tim bersama, jumlah maksimum orang sudah ditetapkan, tetapi kau tahu tidak ada jumlah minimum, kan? Kita berdua akan bekerja sama dan mendapatkan poin tambahan. Kau gila? Bagaimana kita akan menghadapi iblis menengah tingkat 3? Setelah mengatakan itu, Aisel tanpa sadar yakin. Entah kenapa, jika itu Baek Yusol, aku benar-benar merasa bisa melakukannya. Jadi, apa kau bersedia melakukannya? Ya, bukan seperti aku punya pilihan lain. Oke, pembuli seperti kita harus tetap bersama. Kau penyendiri sukarela, bukan? Aku berbeda darimu. Kau benar sekali. Cara bicara Baek Yusol ini ada sesuatu. Dia merasa seperti pria dewasa yang sedang menghadapi anak kecil. Pada awalnya, tampaknya dia keluar dengan nada kuat agar tidak merendahkan harga dirinya. Tetapi bahkan saat itu dia sangat halus. Wajahnya tampak lebih muda dariku. Baek Yusol memiliki wajah yang tampak cukup muda, sehingga jika bukan karena seragam sekolahnya, dia akan disangka sebagai anak SMP. Apalagi rambutnya yang kaku membuatnya terlihat seperti anak laki-laki. Kalau tidak dengan fitur wajah yang halus dan wajah yang muda, dia tampak tak berbeda dengan seorang gadis. Setelah kalian memutuskan kadet dan kelompok yang kalian suka, bawa daftar itu kepadaku dan daftarkan. Dengan teriakan sang instruktur, para siswa bergegas menghampirinya. Aku juga akan pergi. Baek Yusol ingin memberikan selembar kertas kepada sang instruktur. Saat dia membawanya dan berjalan pergi, Aisel menghela napas. Lagi-lagi dia terguncang oleh langkahnya. Dia berdiri dengan kosong, menggaruk lantai dengan sepatunya, tetapi dia tiba-tiba merasakan tatapan dan perlahan menoleh.